saya Thoifatul Munawaroh dari Offering F4 Softball. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan softball. Permainan softball adalah salah satu permainan olahraga yang menggunakan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua tim atau regu. Setiap tim beranggotakan 9-10 orang. Nah, permainan softball ini hampir sama dengan permainan baseball, tetapi juga ada perbedaan seperti ukuran bola. Ukuran bola di softball ini lebih besar daripada baseball dan jenis lemparan atau pitching yang ada di bawah tangan. Tujuan utama dari permainan ini adalah untuk mencetak poin atau run, lari, sebanyak-banyaknya mengelilingi base yang telah ditentukan hingga kembali ke home plate. Setiap tim akan bergantian menjadi tim penyerang offense atau tim bertahan defense. Tim penyerang offense memiliki tugas untuk memukul bola yang telah dilambungkan oleh pelambung atau biasa kita sebut dengan pitcher. Setelah berhasil memukul, maka pemain bisa langsung run atau lari ke base 1, base 2, dan base 3 hingga kembali ke home plate untuk dapat mencetak satu run. Sedangkan pemain bertahan atau defense, mereka memiliki tugas untuk mencegah tim lawan untuk mencetak run dengan cara mematikan mereka dengan cara ditik atau dibakar. Setelah mereka melakukan 3 kali, maka mereka akan bertukar posisi. Tim defense akan bertukar menjadi tim offense dan tim offense akan menjadi tim defense. Peralatan dalam softball yang saya ketahui ada 7. Yang pertama ada ball atau bola. Bola dalam softball ini bahannya lebih lunak dari bahan bola baseball. Nah, untuk ukuran diameter lingkarannya sekitar 30,5 cm. Yang kedua, ada sarung tangan atau glove. Setiap pemain bertahan harus menggunakan sarung tangan kulit yang tebal dan kuat untuk menangkap bola. Untuk bentuk dan variasi sarung tangan itu berbeda-beda tergantung posisi pemain. Yang ketiga, ada helm atau helmet. Helm ini digunakan oleh pemain batter dan pelari run untuk melindungi kepala dari benturan bola. Yang keempat, ada bat atau pemukul. Bat ini bisa terbuat dari kayu, aluminium, atau bahan komposif. Untuk panjang dan beratnya bervariasi. Yang kelima, ada masker pelindung. Nah, masker ini digunakan oleh pemain yang ada di belakang home plate atau biasa kita sebut dengan catchers. Pemain catchers ini harus menggunakan masker, pelindung dada, pelindung kaki, maupun sarung tangan untuk melindungi diri mereka. Yang keenam, ada pakaian. Pakaian yang digunakan bisa berupa kaos dan celana. Yang ketujuh, ada sepatu. Sepatu yang digunakan harus ada pull sehingga tidak licin saat digunakan. Lapangan softball itu berbentuk bujur sangkar dengan panjang setiap sisinya 18,29 meter. Untuk area utamanya ada 5. Yang pertama ada home plate. Home plate ini adalah tempat di mana setelah pelari main lari mengelilingi base, itu nanti akhirnya akan di home plate. Yang kedua ada base. Base ini terdiri dari 3 base, first base, second base, and third base. Base ini harus dilewati oleh pemain batter secara berurutan. Yang ketiga ada box batter. Box batter ini adalah tempat pemain atau batter pemukul untuk memukul bola sebelum bisa lari ke base yang ada 3 itu. Yang keempat ada pitcher plate. Di situ tempat pitcher atau pelambung melambungkan bola untuk diterima oleh batter. Yang kelima ada outfield. Outfield ini adalah area lapangan jauh di luar infield. Istilah-istilah penting yang ada di softball. Yang pertama ada batter. Batter itu adalah pemain yang bertugas untuk memukul bola. Yang kedua ada pitcher. Pitcher adalah
pemain yang bertugas untuk melempar bola atau melambungkan bola ke arah tim penyerang. Yang ketiga ada bal. Bal ini adalah lemparan bola yang salah yang dilakukan oleh pelambung. Yang keempat ada strike. Strike ini lemparan bola yang benar sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu di sini kita agak jongkok, nanti posisinya di sini sampai di lutut, itu strike yang benar. Kalau di luar itu seperti kejauhan, itu ball. Yang kelima ada out. Out itu adalah di mana kondisi pemain pemukul atau pelari tidak dapat melanjutkan permainannya. Setiap tim itu memiliki 3 kesempatan out atau dimatikan. Yang keenam ada inning atau babak. Dalam babak ini, setiap tim harus bermain menjadi pemain penyerang dan juga pemain bertahan. Yang terakhir ada home run. Home run ini adalah pukulan keras yang membuat bola keluar dari lapangan dan memungkinkan pemukul serta semua pelari bisa kembali ke base home run ini untuk mencetak poin. Dalam permainan softball ada 9 posisi pemain. 9 posisi pemain. Yang pertama ada pitcher atau pelambung. Yang kedua ada catcher yang menangkap bola di belakang home plate. Yang ketiga ada first baseman. Yang keempat ada second baseman. Kelima ada third baseman. Keenam ada shortstop. Ketujuh ada left fielder, ke-8 center fielder, dan ke-9 right fielder. Cara bermain permainan softball, yang pertama adalah memulai pertandingan. Untuk memulai pertandingan biasanya dimulai dengan undian atau toss untuk menentukan tim mana yang akan menjadi penjaga dan pemukul. Setelah itu pemain penjaga menempatkan pada posisinya seperti pitcher, catcher, baseman, shortstop, and outfielder. Setelah itu, pitcher melakukan lemparan pertama ke arah batter dari tim pemukul. Yang kedua ada giliran memukul. Setiap tim bergiliran memukul sesuai urutan peserta pemain atau batting order. Satu pemain hanya boleh memukul pada gilirannya. Batter berusaha memukul bola yang dilempar pitcher, lalu segera berlari ke base pertama. Yang ketiga, mencetak poin atau run. Pemain yang berhasil melewati base 1, base 2, base 3, dan kembali ke home base akan menghasilkan 1 poin. Dan untuk pemain yang telah memainkan tetapi di base 1, base 2, atau base 3 itu semua ada orangnya, dan dia bisa kembali ke home base, maka dia akan mendapat 4 poin. Setiap base hanya bisa didiami oleh 1 orang. Yang keempat, membuat out atau mematikan pemain lawan. Tim penjaga bisa menghentikan lawan dengan cara ditik atau dibakar. Ditik itu dengan mengenakan bola pada pemain. Dibakar itu kita membakar base-nya. Misal ketika ada pemain yang mau ke base 2, kita mendahuluinya dengan menginjakkan kaki di base 2, tetapi harus ada bola di tangan. Ketika tidak ada bola di tangan, maka kita tidak boleh membakar. Jadi kalau kita mau membakar, kita harus ada bola di tangan kita. Akhir pertandingan. Setiap pertandingan berlangsung selama 9 inning. Nah, 1 inningnya itu terdiri dari setiap pemain, semua itu harus menjadi pemain penyerang dan menjadi pemain defense. Itu baru dinyatakan oleh 1 babak atau inning. Nah, setelah 9 babak dapat dilewati, kita lihat dari 9 babak itu siapa yang mencapai runner terbanyak, itu yang dijadikan penyerang. Perhitungan poin run dihitung setiap kali seorang pemain melewati semua base 1, base 2, dan base 3, lalu kembali ke home plate, itu akan mendapat 1 poin yang sah.
Skor akhir adalah total dari semua poin yang dicetak oleh masing-masing tim. Jadi dari semua poin dari 9 inning tadi. Jika skor sama, setelah semua babak selesai, maka akan ada babak tambahan sebagai babak penentu extra inning. Sampai salah satu tim mencetak lebih banyak poin. Sekian dari saya. Mungkin ada salah kata atau kata yang belibet yang saya ucapkan. Mohon dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.